Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Mia Adewati dari Perbankan Syariah Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran dan fungsi finansial teknologi di era global. Definisi finansial teknologi. Finansial teknologi atau fintech merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan melemahnya barrier to entry. POJK nomor 77 POJK 01/2016 mengatakan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima peminjam dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Jenis-jenis vintage. Pada dasarnya, vintage memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, berdasarkan Bank Indonesia, vintage ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, peer-to-peer lending dan crowdfunding. Peer-to-peer lending dan crowdfunding dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Selanjutnya yang kedua, manajemen resiko investasi. Dalam jenis yang satu ini, kita bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen resiko investasi biasanya hadir dan bisa kita akses melalui smartphone. Lalu yang ketiga, payment, clearing, dan settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau LLM, yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment, clearing, dan settlement. Dan yang terakhir, market aggregator. Jenis fintech yang satu ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Selanjutnya adalah peranan finansial teknologi. Menurut Mulyaman Dehadat selaku Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 peranan fintech di Indonesia. Yang pertama adalah mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang kedua, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri. Yang ketiga, mendorong distribusi pembiayaan. Yang keempat, mendorong inklusi keuangan. Lalu yang kelima, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang masih rendah. Selanjutnya adalah manfaat finansial teknologi. Manfaat finansial teknologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manfaat bagi konsumen, yaitu pertama, perluasan pilihan produk, peningkatan kualitas layanan, penurunan harga. Selanjutnya adalah manfaat bagi pelaku bisnis. Yang pertama, memperpendek rantai transaksi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Dan yang keempat, memperlancar arus informasi. Manfaat yang ketiga adalah manfaat bagi ekonomi. Yang pertama adalah mempercepat transmisi kebijakan moneter. Yang kedua, meningkatkan kecepatan uang beredar, dan yang terakhir meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kelebihan finansial teknologi. Kelebihan finansial teknologi yang pertama adalah memudahkan akses pinjaman. Memudahkan akses terhadap peminjam menjadi alasan utama
menempatkan biaya agensi telah menjadi alternatif yang bagus untuk mendapatkan modal. Lalu yang kedua adalah pelayanan efisien. Dengan adanya vintage, konsumen bisa menikmati layanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Lalu yang ketiga, prosesnya cepat. Vintage memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses peminjaman, ataupun validasi skor kredit. Selanjutnya adalah kekurangan finansial teknologi. Kekurangan finansial teknologi yang pertama adalah diperlukannya komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet untuk mengakses layanan teknologi keuangan. Lalu yang kedua, belum semua mengerti penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut, khususnya yang minim informasi. Yang ketiga, rawan penipuan. Tidak sedikit perusahaan rintisan yang menawarkan iming-iming dengan keuntungan tinggi, yang pada ujungnya adalah penipuan. Jadi, kalian harus hati-hati dalam menentukan layanan keuangan yang tepat. Yang keempat, biaya bunga lebih tinggi. Umumnya layanan vintage lending di Indonesia sebagian besar mengandalkan keuangan tradisional dalam melakukan pinjamannya. Selanjutnya adalah tantangan finansial teknologi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Finansial Teknologi, memiliki tantangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peraturan dalam mendukung pengembangan vintage. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan atau digital signature dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri vintage. Lalu yang kedua, koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi vintage dengan lingkungan bisnis atau business environment yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Selanjutnya adalah masa depan finansial teknologi. Masa depan vintage secara umum di Indonesia selama beberapa tahun ke depan masih memiliki prospek yang cerah. Ada banyak hal yang mendukung, yaitu minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi atau vintage. Dalam hal ini, vintage bisa menggantikan fungsi perbankan sebagai layanan keuangan, penyediaan dana, atau pemberi modal dengan syarat yang lebih mudah dan efisien. Penyebab vintage semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen, di mana generasi milenial sekarang ini lebih memiliki akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Kemajuan digital ini menjadi penyebab berkembangnya vintage karena selama ini hampir setiap orang memiliki smartphone. Selain itu, mengakses dan mengetahui produk serta menggunakan jasa vintage cukup dalam satu genggaman saja. Selanjutnya adalah akibat hukum yang ditimbulkan oleh finansial teknologi. Untuk mendukung pelaksanaan vintage di Indonesia, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2040/PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi e-commerce yang lebih aman dan efisien. Melalui ketentuan tersebut, Bank Indonesia mengatur, memberikan izin, dan mengawasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara clearing, penyelenggara penyelesaian akhir, serta penyelenggara transfer dana. Berbagai inovasi Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan perkembangan inovasi keuangan berbasis teknologi di Indonesia dengan tetap dan menjaga perlindungan konsumen serta mitigasi risiko. Selanjutnya adalah perlindungan hukum terhadap pelaku finansial teknologi. Otoritas Jasa Keuangan tengah merancang aturan terkait industri jasa keuangan berbasis aplikasi online atau vintage. OJK memastikan aturan yang muncul nanti tidak akan memberatkan karena sebagian aturan tersebut berasal dari masukan dari para pelaku usaha.
Untuk mendukung pelaksanaan vintage di Indonesia, khususnya terkait perlindungan konsumen, BI juga telah mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan proses transaksi pembayaran. Kesimpulannya adalah, melihat pesatnya perkembangan vintage di Indonesia dalam waktu yang cepat mendorong optimisme semua pihak, utamanya pemerintah yang sedang menggalakkan inklusi keuangan. Jumlah dan respon masyarakat terhadap vintage yang bagus menjadi harapan bahwa masa depan vintage mendorong kemajuan dan perkembangan industri keuangan di era global ini. Akan tetapi, tantangan vintage ke depannya juga tidak kalah beratnya, berkaitan keamanan dana dan data penggunaan serta peraturan yang melindungi konsumen menjadi pekerjaan rumah bersama semua pihak. Dengan adanya vintage, maka beberapa aktivitas masyarakat dapat diefisiensikan sehingga sangat memudahkan. Namun tidak hanya keuntungan yang didapatkan dari vintage ini, tapi ada juga beberapa ancaman yang perlu diwaspadai pemerintah agar regulasi dapat dibuat secepatnya, sehingga terdapat payung hukum yang jelas terkait vintage. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.